Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Kita jumpa kembali di semester 2. Kali ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran 1 dan 2. Apa yang dilakukan Benny? Ya, Benny sedang membantu ibunya memasang jam dinding. Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Ya, mungkin ada yang pernah, ada yang tidak. Tetapi kalian tetap harus membantu ibu di rumah. Jam dinding di rumah Benny mati. Ibu minta tolong Benny mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Benny minta maaf kepada ibunya. Nah, setelah Benny menjatuhkan jam dinding, Benny langsung meminta maaf kepada ibunya. Maafkan Benny ya Bu, Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Ibu menjawab, "Iya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa." Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan sikap santun. Jadi, kalau kalian berbicara dengan ibu atau orang tua kalian, harus berbicara dengan santun. Dan kalau kalian melakukan kesalahan kepada siapapun, sebaiknya segeralah meminta maaf. Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Nah, jadi di sini Benny mengukur jam dindingnya menggunakan penggaris atau mistar. Nah, mistar ini adalah nama lain dari penggaris. Apakah kalian pernah menggunakan penggaris? Tentunya pasti pernah kan? Selain jam dinding, benda yang dapat diukur menggunakan penggaris ada penghapus misalnya, buku tulis, pensil, dan benda-benda yang lain. Nah, satuan ukuran penggaris adalah sentimeter atau disingkat dengan cm. Nah, cm ini adalah satuan ukur panjang. Nah, sekarang pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris. Berikan tanda centang pada gambar berikut. Nomor 1 adalah kotak tisu. Kira-kira apakah bisa kotak tisu ini diukur menggunakan penggaris? Ya, kotak tisu bisa diukur menggunakan penggaris karena penggaris memang alat untuk mengukur benda-benda kecil. Nomor 2 adalah pintu. Pintu tidak bisa diukur menggunakan penggaris karena terlalu besar, terlalu panjang. Nomor 3, meja. Meja juga tidak bisa diukur menggunakan penggaris karena terlalu besar. Sedangkan yang keempat adalah tangga. Tangga juga tidak bisa diukur menggunakan penggaris, jadi tidak usah kita kasih centang. Nomor 5 adalah figura. Nah, apakah figura ini bisa diukur menggunakan penggaris? Ya, figura bisa diukur menggunakan penggaris karena figuranya kecil. Tetapi kalau figuranya yang besar banget, itu juga akan kesusahan yang kalau menggunakan penggaris. Jadi kalau yang kecil bisa.
Nomor 6 adalah akuarium. Akuariumnya kecil, jadi bisa menggunakan penggaris. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar Benny bermain kuda-kudaan bersama ayahnya. Di sini Benny menirukan posisi ayahnya yang seperti kuda. Nah, gerakan ini adalah bertumpu dengan tangan. Bertumpu dengan tangan adalah gerakan dengan tangan sebagai kekuatan utama untuk menahan tekanan. Perhatikan gambar berikut. Ada beberapa gerakan bertumpu dengan tangan. Gerakan ini dilakukan oleh Benny. Gambar yang pertama adalah tengkurap dengan telapak kaki dipanjangkan. Tangan ditegakkan sehingga badan tegak. Gerakan ini disebut push up. Dan gerakan yang kedua, badan dipanjangkan menghadap ke lantai. Tangan diluruskan bertumpu pada lantai. Gerakan ini juga disebut push up. Sedangkan gerakan yang ketiga, berdiri menghadap ke dinding. Tangan bertumpu pada dinding, badan condong pada dinding. Kemudian tangan ditekuk lalu diluruskan kembali. Gerakan ini disebut mendorong tembok. Benny melanjutkan permainan kuda-kudaan. Benny menjadi anak kuda. Kaki Benny menyenggol guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Benny menyambut guci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Benny dan ayahnya bersyukur karena guci disambut dengan cepat. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai sila pertama Pancasila. Kalian tentunya pasti masih ingat kan dengan Pancasila? Bunyi sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Dan penerapan sila yang pertama adalah beribadah. Tentunya beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Yang kedua, berdoa. Berdoa ini bisa berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum belajar, dan lain-lain. Yang ketiga, bersyukur. Jangan lupa saat berdoa dan beribadah, kita harus bersungguh-sungguh ya, karena kita berdoa kepada Tuhan. Nah, ini adalah tugas kalian. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sila pertama. Kalian bisa memfotokopi di buku paket kalian masing-masing di halaman 17. Terima kasih, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.